Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan disiapkan dan kita berdoa. Yuk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Silakan membaca Pancasila terlebih dahulu. Siap, gerak. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yuk, siap, gerak. Anak-anak yang tidak masuk hari ini siapa? Ini Mujiati, kenapa? Sakit. Sakit. Selain ini ada lagi? Alhamdulillah. Hanya ini yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Dan yang hadir di sini kita patut bersyukur. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, masihkah kalian ingat pembelajaran minggu yang lalu? Tentang apa minggu yang lalu? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari pembelajaran yang lalu dapat kita simpulkan bahwa kita harus mengimani kitab-kitab Allah. Kitab apa sajakah yang harus kita imani? Taurat, Injil, Al-Quran. Berarti kalian sudah memahami tentang bab kemarin tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang untuk hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Yang akan kita pelajari, KD yang akan kita pelajari adalah menganalisis makna Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, Surat An-Nisa ayat 59, dan Surat At-Taubah ayat 105. Dengan tujuan pembelajaran, kalian nanti harus bisa membaca Surat An-Nisa 59, Al-Ma'idah ayat 48, dan At-Taubah 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhorijul huruf. Dan kalian nanti harus bisa menyebutkan arti dari surat tersebut serta bisa menjelaskan makna, isi kandungan, dan bisa menampilkan contoh perilaku dari surat An-Nisa, surat Al-Maidah, dan surat At-Taubah. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama kita akan membaca surat Al-Maidah 48, surat An-Nisa 59, dan surat At-Taubah 105, menyebutkan arti, menjelaskan makna, serta menampilkan contoh. Kita akan mulai dengan membaca surat An-Nisa ayat 59. Silakan kalian dengarkan dan diamati dari media yang sudah kemudian siapkan.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Selanjutnya ada surat At-Taubah ayat 105. Silakan kalian simak baik-baik suratnya di depan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan surat An-Nisa, surat Al-Maidah, dan surat At-Taubah, kemudian harapkan kalian juga bisa menerapkan dan bisa membaca. Saya ingin dari kalian salah satu membacakan surat An-Nisa ayat 59. Coba Habib dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ahdiu rasulahu wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Habib, bacaannya sudah bagus sekali, namun perlu ditingkatkan lagi ya bacaannya. Yang kedua, saya ingin dari anak Fitri yang mewakili membaca surat At-Taubah ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih yang sudah berani membaca Al-Quran mewakili dari kelas ini. Namun ada beberapa yang harus kalian ingat, bahwa membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwid dan sesuai dengan makhorijul hurufnya. Nah, sesuai dengan tajwid berarti panjang pendeknya itu disesuaikan, dan makhorijul hurufnya, keluar hurufnya itu kalian juga harus mengena antara huruf yang satu dengan yang lain itu berbeda. Ain dan alif itu tentunya berbeda. A dan A itu kalian harus bisa memperhatikan dari bacaan-bacaan tersebut. Pembelajaran yang kedua, setelah membaca, kita akan mengetahui makna isi kandungan dari surat An-Nisa 59, Al-Maidah 48, dan At-Taubah 105. Nah, sebelum kemudian lanjutkan ke makna atau isi kandungan, kemudian ingin bertanya, menurut kalian taat itu apa? Taat. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Taat adalah patuh dan melaksanakan semua perintahnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Iya, terima kasih jawabannya. Tepuk tangan untuk jawabannya. Nah, kemudian, menurut kalian, apakah itu kompetisi dalam kebaikan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Iya, kompetisi dalam kebaikan adalah kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Tepuk tangan untuk teman-teman. Pertanyaan yang ketiga, menurut kalian, apakah etos kerja itu? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Devanda. Menurut saya etos kerja juga mempunyai semangat kerja yang tinggi, disiplin dan tanggung jawab. Iya, betul sekali. Nah, setelah ini Budian akan membagikan beberapa kelompok untuk mendiskusikan sebuah masalah, yaitu pertama tentang kompetisi dalam kebaikan. Yang sudah kalian lihat di sini, bahwasanya di situ ada gambar yang kalian harus amati. Gambar tersebut menunjukkan tentang apa dan apa yang kalian pahami tentang gambar tersebut. Kemudian nanti bagaimana cara menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan, dan kalian juga akan menjelaskan apa manfaat yang diperoleh dengan menerapkan kompetisi dalam kebaikan. Selain itu di sini juga ada gambar yang harus kalian amati tentang etos kerja. Apa yang kamu pahami tentang gambar tersebut? Kemudian bagaimana meningkatkan etos kerja dalam melaksanakan pekerjaan, dan apa yang dilakukan seorang pelajar supaya mempunyai etos kerja yang tinggi. Setelah anak-anak melihat contoh penampilan yang Budian sediakan tadi, silahkan sekarang kalian amati video yang akan Budian sajikan di depan. Kemudian nanti kalian menganalisis dengan berdiskusi kelompok. Sebelumnya silahkan dinikmati dulu tayangan berikut. Bukan orang per orang, bukan figur per figur, bukan lembaga per lembaga, tapi Quran dan Sunnah. Ketika sesuai dengan itu kita ikuti, tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Tidak sesuai, tidak boleh diikuti. Karena itu ketaatan pada ulil amri mau ditafsirkan dengan siapapun, baik nanti di masjid, baik nanti di ormas ataupun di pemerintah, dia ketaatan dia. Allah mengikat dengan satu kalimat. Atiullah wa atiur wa ulil. Perhatikan di sini. Saya belum di sini dulu ya. Atiullah wa atiur. Kalau bersabar, alhamdulillah Bapak. Lalu silakan. Atiullah wa atiur Rasul. Yang ketiga wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum. Jadi kita tafsirkan. Anggap saja dulu ini yang paling tinggi dulu. Saya ingin tanya, baca ini. Ya Allah wa atiur. Baca yang ini. Lihat, perhatikan baik-baik. Saya garis bawahi. Yang di sini nomor 1 ada kata atiurnya. Taatlah pada Allah. Yang di sini ada kata atiurnya itu. Yang di sini ada. Perhatikan cara menafsirkan. Taat artinya ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak. Jadi jangan tanya, kalau Allah sudah perintahkan jangan tanya lagi. Kalau Rasul sudah mintakan jangan protes lagi. Lakukan saja. Apa yang kita pandang dulu boleh jadi ada kebaikan di situ. Jelas sampai sini. Karena itu digunakan kata aku. Tapi kenapa ketika pada ulil amri cuma ditambah waw? Paatnya tidak ada. Ini artinya ketaatan dengan syarat bila, sekali lagi, bila ulil amri ini menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Allah dan Rasul. Diikat dengan kata taat ini. Jadi bila ketetapan ulil amri tidak sesuai dengan arti Allah wa Rasul, Allah dalam Qurannya, Rasul dalam Sunnahnya, maka tidak boleh kita menaati. Dan keliru kalau mengatakan kalau misalnya salah ya ikut kita salahnya. Kalau sudah salah jangan diikuti. Itu ijtihad yang masih sama-sama. Hukumnya ada itu boleh. Tapi kalau sudah keliru tidak boleh diikuti. Saya beri contoh gini. Saya pernah tinggal di Indonesia beberapa saat. Itu presidennya sebelum revolusi saat Ramadan 45 itu tampil di televisi. Langsung mengumumkan di hadapan rakyatnya, disimpan air putih di depan. Dia katakan untuk apa puasa? Bikin kita memasang ini. Lalu minta pada rakyat untuk tidak puasa. Bapak Ibu itu
Jangan sembarangan menafsirkan ini. Kalau kita katakan dia ulil amri dan menyampaikan dengan mutlak, tidak sesuai dengan itu. Nah, itu tadi, kalau tadi adalah video tentang taat kepada ulil amri, kepada Rasul, kepada Allah. Sekarang Budian akan menayangkan video tentang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berikutnya ada video tentang motivasi etos kerja. Mari kita saksikan bersama-sama video tentang etos kerja. Ini adalah sebuah konsep yang sangat sederhana. Orang yang bersedia untuk bekerja lebih, orang yang siap melakukan lebih, akan mendapatkan lebih. Ada satu hal yang tidak bisa Anda beli. Ada satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hal tersebut adalah etos kerja. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda wakilkan. Anda tidak bisa membayar orang lain untuk melakukan kerja keras Anda. Anda harus memiliki etos kerja keras Anda sendiri. Ini tidak bisa digantikan oleh asisten Anda, bawahan Anda, ataupun karyawan Anda. Anda harus memberikan upaya, Anda harus bekerja. Jika hari ini Anda sudah bangun jam 4:30 pagi untuk mengejar impian Anda, mungkin Anda perlu bangun jam 4 pagi untuk mengejar impian. Perbedaan 30 menit tersebut bisa saja yang sedang menghambat Anda untuk berada di tempat yang Anda harapkan. Jika Anda sudah membaca buku tersebut dan Anda masih belum mengerti, mungkin Anda perlu membaca buku tersebut 2, 3, atau bahkan 6 kali untuk memahami materi. Saya cukup bersyukur dan beruntung karena beberapa waktu yang lalu saya sempat belajar dari seorang Grandmaster tembak reaksi di Asia. Ketika beliau ditanya bagaimana resepnya menjadi juara bertahan tembak reaksi Asia selama belasan tahun, jawaban beliau sangat sederhana dan sampai hari ini saya masih mengingat jawaban beliau. Ketika orang lain sekali latihan menghabiskan 200 peluru, saya menghabiskan 400 peluru.
Itu saja, tidak ada yang lain. Saya tidak punya resep lain selain melakukan jumlah lebih banyak. Ketika orang lain sedang menelpon 50 calon pembeli sehari, Anda perlu lakukan seperti itu. Ketika orang lain sedang berlatih 3 jam sehari, Anda akan latihan 6 jam sehari. Jika orang lain sedang berlatih 6 jam, maka Anda akan latihan 4 jam. Jika saya membaca 2 buku, maka Anda akan membaca 4 buku. Yang perlu Anda lakukan adalah sedikit. Di luar sana ada orang lain yang menginginkan tempat Anda, posisi Anda, kehidupan. Mereka bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan tempat. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah mengejar kesempurnaan. Anda tidak bisa menghentikan mereka jika mereka melakukan jauh lebih banyak dibanding Anda. Anda harus berlatih, Anda harus memiliki etos kerja dan kerjakan bagaikan ini adalah peluang terakhir dalam hidup Anda. Tidak ada kesempatan lain selain Anda. Anda harus mengasah keterampilan Anda dan Anda harus berjuang habis-habisan. Untuk orang seperti saya menyadari bahwa saya memiliki begitu banyak keterbatasan. Saya tidak memiliki kemampuan maupun keterampilan yang dimiliki oleh saya. Saya menyadari terus. Anda mungkin mengalahkan saya dalam 30 hari pertama. Anda mungkin mengalahkan saya selama 60 hari ke depan. Anda mungkin mengalahkan saya dalam 1 tahun ke depan. Tapi yang saya perlu katakan kepada Anda bahwa Anda tidak mungkin bisa mengalahkan saya selama 2 tahun ke depan, dalam 5 tahun ke depan, dalam 10 tahun ke depan. Saya tidak akan menyerah. Walaupun saya memiliki keterbatasan, walaupun saya tidak memiliki keterampilan Anda, saya memiliki kegigihan. Saya tidak sudi menyerah. Saya akan terus mengasah dan melakukan, terus mengasah dan melakukan, terus mengasah dan melakukan. Anda tidak akan kuat melawan saya. Anda membutuhkan stamina yang luar biasa untuk melawan saya. Anda mungkin berpikir saya sudah jatuh dan KO. No boss, I will get up. Saya akan bangkit setiap kali saya jatuh. Proses perjuangan inilah yang akan menentukan. Bukan pada saat Anda masuk kerja, bukan pada saat Anda tampil, bukan pada saat Anda berada di mana. Kebanyakan orang berpikir bahwa ketika mereka masuk kerja, disitulah mereka sedang bekerja. Ketika mereka dilihat oleh bawahan mereka, oleh atasan mereka, disitulah mereka sedang bekerja. Nah, itu adalah alasan kenapa Anda seringkali kalah. Itulah alasan kenapa Anda selalu berada di bawah. Proses perjuangan itu berada di tengah-tengah di bawah. Ketika Anda sendirian, ketika tidak ada orang yang sedang melihat, ketika Anda membaca buku, ketika Anda berlatih, ketika Anda mengasah keterampilan Anda, ketika Anda sedang berjuang sendiri, disitulah Anda menuntut diri Anda sendiri. Jika ini Anda lakukan setiap hari, selama beberapa minggu ke depan, selama beberapa bulan ke depan, selama beberapa tahun ke depan, Anda akan berada dalam posisi yang tidak bisa dikalahkan oleh saya. Anda akan berada di puncak. Ingat, tidak ada sukses tanpa proses. Hal ini disebut dengan etos. Nah, itu tadi rangkaian video mulai dari berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian taat, dan dilanjutkan dengan etos kerja. Yang nanti selanjutnya akan kalian diskusikan bersama kelompok, dan setelah kalian dibagikan kelompok, nanti akan kemudian kirimkan linknya kembali supaya kalian bisa mempelajari apa yang akan kalian diskusikan. Nah, anak-anak, mari kita sekarang membentuk kelompok yang terdiri dari 6 kelompok, berarti masing-masingnya ada 5 anak. Nah, silakan kalian bentuk kelompok masing-masing. Berarti kelompok 1, silakan di sini bentuk kelompok. Mungkin
kita kan masih diskusi dan belum menemukan bagaimana pemecahan kondisi. Iya, silakan mengambil dari sumber-sumber yang lain, misalnya dari internet atau kalian bisa mengambil dari YouTube, sehingga nanti bisa terpecahkan solusinya. Ya, sama-sama. Silakan dipresentasikan dari kelompok 1 dari hasil diskusinya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. 1. Gambar di samping menunjukkan beberapa orang yang melakukan aktivitas berlomba. Dalam berlomba pasti ada juara dan ada yang tertinggal atau tidak mendapat juara. 2. Cara menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. 1. Berkompetisi atau bersaing secara sehat tanpa melakukan kecurangan. Karena melakukan kecurangan akan mengakibatkan diri kita terjerumus dalam kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan ganjaran bagi orang yang berbuat curang atau zalim, baik di dunia maupun di akhirat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkunya dan dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan tentang etos kerja. Silakan dimulai kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang etos kerja. Yang pertama, dari gambar yang ditujukan tersebut menampilkan seorang tukang becak yang sedang beribadah sholat. Dari gambar tersebut dapat dipelajari bahwa sesibuk apapun kita dan seberat apapun pekerjaan kita harus tetap mengingat Allah. Cara meningkatkan etos kerja. Yang pertama, membuat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sekali kita kasih Allah. Terima kasih semuanya yang sudah mendiskusikan dan mempresentasikan materi hari ini. Maka Budian dapat menyimpulkan dari materi hari ini adalah dari surat An-Nisa ayat 59 bahwa kita menyelesaikan masalah perbedaan pendapat harus mengembalikan kepada Allah dan Al-Quran. Penegasan Allah bahwa mengembalikan segala urusan kepada Allah lebih baik daripada mengikuti pendapat. Perintah Allah kepada manusia agar beriman kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Nah, siapakah ulil amri itu? Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan umat. Ketaatan kepada ulil amri itu merupakan suatu kewajiban umat selama tidak bertentangan dengan nas yang zahir. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada hari ini telah usai. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk pembelajaran minggu depan, Budian menginginkan kalian mencari tugas menampilkan contoh-contoh dari surat An-Nisa, surat Al-Maidah, dan surat At-Taubah, yaitu menampilkan contoh taat, menampilkan contoh etos kerja, dan menampilkan contoh kompetisi di dalam kebaikan. Paham anak-anak? Paham. Mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.